Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah nikmat sehat ya yang kita nikmati saat ini. Mudah-mudahan menjadikan kita selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Kalian sedang sakit, bersyukur. Kalian sedang susah, bersyukur. Syukuri apa yang Allah berikan. Insya Allah menjadi penguat buat kita dan Allah akan memberikan rezeki yang terbaik untuk kita. Nah, kali ini Abah akan bahas terkait masalah hukum nih. Secara hukum, sah pinjol itu tidak usah dibayar. Loh, ada apa? Simak videonya. PMP! Yes! PMP! Jaya, jaya, jaya! Ojo! Kendor! Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait gagal bayar pinjol Anda. Kali ini akan bahas ya terkait tidak usah dibayar secara hukum pinjol kalian. Nah, mau tahu? Simak videonya. Namun sebelumnya seperti biasa Abah mohon bantu dan support dari kalian semua dengan cara di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu di-like, di-share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap hari. Dan teman-teman semua, dimanapun berada, kalian tidak hanya cukup untuk nonton, kalian juga harus tergabung dalam suatu wadah yang Abah sediakan di grup Facebook. Yang punya Facebook silakan. Di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi, Abah sematkan juga di kolom komentar. Nah, Anda yang mempunyai WA, tentunya pada punya WA semua ya, silakan secara eksklusif bergabung di grup WA PMP official yang Abah asuh. Abah buat kalian. Ada Abah di sana, bisa konsultasi dengan Abah langsung di grup tersebut. Nah, silakan. Untuk join tentunya ada syarat dan ketentuannya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Bisa dimiliki kaos PMP ini sebagai syarat masuk di grup WA PMP dengan menghubungi admin Abah. Nah, ini nomor admin untuk memiliki kaos ya sebagai syarat masuk, bukan nomor untuk komunikasi atau sharing. Nah, Anda semua yang sudah masuk ke grup boleh komunikasi dengan Abah, dan Anda boleh juga memiliki stiker dilarang masuk begini ya. Ini untuk mencegah DC pinjol masuk ke rumah Anda. Untuk mencegah DC pinjol datang masuk ke rumah Anda, mereka harus punya izin dari kalian untuk masuk ya. Kalau sudah dipasang ini, kalau menerobos masuk, maka rekam videokan, tapi jangan diviralkan, simpan sebagai bukti bahwa mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bisa dipenjara itu penagih yang menerobos masuk tanpa izin dari kalian ya. Ingin memiliki stiker sakti seperti ini, silahkan ya, hubungi nomor ini. Ini nomor untuk memiliki stiker, pesan aja via WA. Saya ingin memiliki stiker dilarang masuk. Nanti admin Abah akan mengurusnya untuk mengirimkan ya stiker tersebut setelah Anda menyelesaikan semua pembayarannya. Itu saja yang Abah sampaikan. Sekarang saatnya menyimak terkait masalah hukum, bahwa secara hukum pinjol itu nggak usah dibayar. Nah, simak videonya, semoga menjadi edukasi yang baik dan informasi yang baik untuk kalian. Nah, teman-teman semua, bicara tentang pinjol, pinjaman online. Nah, sekarang pemerintah mengubah ya untuk pinjaman online yang legal ya. Sekarang namanya pindar. Nah, untuk yang ilegal ya pinjol, karena nggak mau disamakan itu ya. Nah, kita soroti pinjol ya. Pinjol berarti ilegal ya. Kalian tahu, sebenarnya ada aturan hukum yang memastikan bahwa Anda tidak perlu membayar pinjaman online ilegal. Tidak perlu dibayar. Dan ini ada di KUH Perdata. Di pasal 1320 ini tentang perjanjian ya. Jadi di pasal 1320 itu dikupas ya beberapa. Ya, mulai dari kesepakatan pertama, keduanya ada kecakapan, ketiganya ada hal tertentu, dan keempatnya sebab yang tidak dilarang atau suatu sebab yang halal ya. Yang tidak halal berarti tidak boleh. Nah, kita kupas dulu. Di satu yaitu adanya kesepakatan. Jadi harus adanya kata sepakat. Ya, tidak ada paksaan. Benar-benar sepakat alias deal. Bahwa telah terjadi sepakat akan suatu perjanjian, atas perjanjian apa? Sepakat dulu. Tidak ada satu pihak yang merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan perjanjian tersebut. Catat ya, itu kesepakatan. Keduanya, ada hal tertentu. Hal tertentu yang menjadi objek dari perjanjian tersebut. Yang mana di sana itu nanti akan diatur terkait masalah prestasi.
ya, yaitu memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu. Nah, itu diperjanjikan, ya, ditulis, disepakati, diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Nah, itulah ada hal tertentu yang disepakati. Catat, kedua itu ya. Ketiga, cakap. Ada kecakapan. Cakap bahwa mereka yang membuat perjanjian, dua belah pihak ini, atau lebih, bahwa telah cakap secara usia. Telah cakap secara usia dan syarat untuk dewasa ya, menandatangani suatu perjanjian. Jadi, tidak mungkin anak-anak, tidak mungkin kanak-kanak, tidak mungkin yang belum memiliki KTP, tidak mungkin belum memiliki identitas, tidak mungkin yang belum dewasa bisa melakukan perjanjian. Misalnya anak SD, anak SMP yang nggak bisa ya. Jadi kecakapan, berarti sudah cukup dalam segi usia, cakap untuk membuat suatu perjanjian secara hukum ya, sudah cakap. Paham? Kunci ketiga. Nah, ini yang keempat yang kita soroti. Ya, yang keempat yang menjadi tagline dari judul kali ini ya. Suatu sebab yang tidak terlarang. Yang dilarang berarti membatalkan secara auto batal secara hukum. Nah, suatu sebab yang tidak terlarang. Sementara kalian tahu sendiri, pinjol ilegal terlarang. Ilegal, tidak terdaftar dan berizin OJK. Dan bahkan dia pun melakukan intimidasi dan ancaman, itu pun melakukan hal yang terlarang. Terlarang, aturan yang diterabas, aturan hukum di negara Republik Indonesia sudah jelas. Jadi, di keempat ini mereka tersandung, mereka terkena di pasal 1320 ini tentang perjanjian bahwa suatu hal yang dilarang oleh negara, dilarang oleh hukum. Makanya, kalian tidak bayar, tidak ada masalah. Pinjol ilegal ini, tidak ada masalah. Ternyata kesandung pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dia di poin yang keempat ini sudah jelas dia kena ya, bahwa dia tidak halal, tidak sah, jadi melanggar aturan hukum. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda nggak usah takut. Kalau Anda diancam diteror, itu makin membuat Anda makin berani. Itu membuat Anda makin yakin bahwa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di Republik Indonesia ini. Ya, jadi Anda tidak usah bayar pinjol ilegal tersebut. Biarkan saja. Biar kita sekaligus untuk membasmi pinjol ilegal ini beranak pinak dan tumbuh subur di negeri ini. Biarkan mereka lama-lama lambat laun akan nyungsep dengan sendirinya. Sudah jelas kok ya. Nanti kalian terus putar video ini biar lebih paham lagi ya poin-poin yang tadi saya sebutkan di pasal 1320, terutama khususnya ya di yang keempat itu ya, bahwa ada suatu hal yang tidak halal yang mereka lakukan, sesuatu hal yang dilarang yang mereka lakukan, makanya menyebabkan batalnya perjanjian tersebut. Paham ya? Jadi Anda nggak usah takut lagi. Ada dasar dan pijakan hukum yang jelas. Kalau Anda ingin gagal bayar di pinjol ilegal, sudah ada ya, dan sudah dijelaskan di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sudahlah, nggak usah takut ya. Apa sih yang Anda takutkan? Yang Anda takuti sebenarnya adalah kali pertama ya, namanya gagal bayar, namanya Anda nunggak pertama kali. Terus tiba-tiba dapat WA-WA yang aneh, WA-WA yang melenceng, WA-WA yang nyebelin, ngeselin. Anda disebut, maaf ya, kalau perempuan disebut lonte lah, ada disebut bajingan, ada disebut apapun ya, kalimat-kalimat kasar yang sebenarnya memang sudah tidak senonoh dan tidak sepantasnya disampaikan oleh penagih ya. Ya tapi ya namanya ilegal, mereka kapan aja bisa melakukan itu. Mereka merasa bahwa mereka itu memang mereka tidak memiliki kantor yang jelas, tidak memiliki kantor perwakilan yang jelas, tidak memiliki organisasi yang jelas. Nah, penagih-penagihnya juga nggak jelas. Makanya kalian tuh sebenarnya nggak usah takut. Mereka, para penagih pinjaman online ilegal ini, tidak punya kantor. Tidak punya orang yang nyata, yang fakta bahwa mereka itu ada. Kalian selama ini tidak akan pernah bisa ditagih oleh pinjol ilegal. Mereka tidak berani nagih ke rumah Anda. Mereka tidak berani nagih secara offline. Mereka hanya berani nagih secara online. Mereka hanya bisa keluar-keluar di WA. Mereka hanya bisa keluar-keluar di email. Mereka hanya bisa keluar-keluar di WA dan sejenisnya. Jadi mereka itu nggak akan berani menampakkan batang hidungnya. Karena mereka ilegal.
Statusnya saja ilegal. Mereka aja sedang diburu, dikejar oleh pemerintah. Mereka aja dikejar oleh kepolisian, oleh OJK, oleh Satgasnya. Nah, nggak mungkin mereka akan menampakkan batang hidungnya ke rumah nasabah untuk menagih. Ya langsung ditangkap lah, langsung dilaporin, digerebek ya. Itu ya keunikannya dari pinjol ilegal yang perlu ya Anda pastikan Anda paham dan tidak perlu Anda takuti bahwa mereka tidak akan pernah datang menampakkan batang hidungnya ke rumah Anda atau menampakkan ancaman-ancaman tersebut menjadi real, menjadi nyata. Itu nggak akan benar ya. Jadi mereka hanya ngoceh, koar-koar di WA, di SMS ya atau di email dan sejenisnya ya, mereka hanya sebatas itu, tidak akan pernah berani. Jadi pastikan sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Anda sebenarnya tidak layak lagi untuk membayar pinjaman online karena sudah cacat secara hukum dan batal demi hukum. Paham? Percaya diri kan sekarang? Jadi ada dasar hukumnya, jadi nggak usah takut ya. Itu saja yang mau Abah sampaikan, mudah-mudahan menjadi informasi yang baik buat kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertanyaan sampai akhir, semoga menjadi manfaat. Dan biasa Abah mohon bantu dan support dari kalian semua dengan feedbacknya ya. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut, Anda sudah paham, sudah mengerti bahwa semua ini adalah resiko. Resiko ketika kita pinjol, resiko akan diancam-ancam, diteror dan sebagainya. Apalagi pinjol ilegal ya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Teman-teman, jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, di komen. Betul kan Pak Haji? Iya, benar. Oke teman-teman, lanjutkan. Lanjutkan. Jangan lupa ya. Iya. Alhamdulillah ya. Tadi Abah sudah kupas terkait masalah tidak perlu dibayarnya pinjol ilegal ini. Karena udah ada dasar hukumnya yang cukup jelas ya di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum Abah melanjutkan untuk ngasih kesimpulan, Abah menyarankan, menginformasikan segera gabung, yang nunggak pinjol segera gabung dalam suatu wadah komunitas yang Abah buat. Ada di grup WA PMP official. Silakan gabung dan join ya. Nah, yang merah-merah ini silakan Anda hubungi, silakan Anda chat WA. Saya mau join dan gabung di grup WA PMP. Nanti akan diurus oleh admin Abah. Nah, kesimpulannya begini ya. Kita masuk ke materi ya. Jadi, Anda yang nunggak pinjol tidak usah takut, pinjol ilegal tidak usah takut. Mereka ya tidak usah dibayar dan tidak perlu dibayar lagi. Pinjol ilegal ini tidak perlu dibayar lagi. Sesuai dengan pasal 1320 ada ya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu ada kesepakatan ya bahwa mereka itu sudah sepakat antar kedua pihak adanya kecakapan, cakap untuk melakukan. Artinya usia sudah memadai untuk melakukan perjanjian atau perbuatan hukum. 3, adanya hal tertentu. Objek yang diperjanjikan, yaitu nanti di dalam itu ada suatu prestasi yang mana memberikan sesuatu, atau boleh atau tidak berbuat sesuatu, atau berbuat sesuatu, itu nanti diatur. Dan di keempat, bahwa mereka harus memperjanjikan sesuatu yang tidak terlarang, atau sesuatu yang halal. Halal secara hukum. Kalau pinjol ilegal, sudah jelas. Tidak halal, tidak, jadi itu bertentangan dengan hukum. Tidak berizin dan terdaftar di OJK, artinya mereka bertentangan dengan hukum dan terlarang. Makanya nggak usah dibayar, gugur ya di syarat sahnya perjanjian di keempat ya, poin keempat ini ya. Jadi Anda yang saat ini sedang nunggak pinjol ilegal tidak usah dibayar. 1320 sudah bicara. Mereka juga tidak akan berani kok menggugat Anda. Mereka tidak akan berani melakukan upaya hukum. Mereka aja ilegal. Mereka perusahaannya aja perusahaan yang lagi dikejar-kejar oleh pemerintah, nggak mungkin mereka berani ya, apalagi melakukan upaya hukum, menggugat debitur, menggugat nasabahnya, nggak mungkin. Jadi nggak usah takut. Pertama, mereka tidak akan melakukan perbuatan hukum, tidak akan melakukan upaya hukum untuk nasabahnya yang tidak bayar. Pertama ya, pinjol ilegal. Keduanya, mereka tidak memiliki petugas penagih lapangan. Jadi apa yang dirisaukan, apa yang Anda takutkan itu tidak beralasan. Paham ya? Jadi nggak usah dibayar. Tenang aja, nggak usah dibayar, nggak usah takut. 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bicara. Ya, itu saja yang mau Abah bawakan. Mudah-mudahan mencerdaskan kalian dan mengedukasi kalian dengan cukup baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat. Dan seperti biasa, di kesempatan akhir sebelum menutup video, Abah akan berdoa. Doa untuk kalian semua, biar kita semua disehatkan, dibugarkan, diberikan keberkahan, diringankan jalan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi insan yang selalu taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa Abah mulai, doa Abah pimpin sebagai seorang muslim secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb,
Ampuni dosa kami, dosa yang telah terjerat pinjaman online, dosa yang telah terjerat pinjol yang saat ini menghabiskan pertemanan, menghabiskan rezeki kami, menghabiskan harta benda kami, ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini, ampuni hamba yang telah berdosa. Hijrahkan hamba, tuntun hamba untuk istiqomah, meninggalkan seluruh riba, bukan hanya pinjol, seluruh riba dalam kehidupan hamba. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, ya Allah, mohon angkat sakit penyakitnya, sembuhkan dan pulihkan kembali, agar mereka dapat kembali ceria, bahagia, bekerja dengan maksimal untuk menghidupi keluarganya. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berjualan, berniaga, ya Allah, lariskan jualannya, lariskan dagangannya, datangkanlah Allah dari setiap penjuru pelanggan-pelanggan yang terbaik, pelanggan-pelanggan yang membawa keberkahan untuk rezeki, jauhkan mereka dari rezeki yang haram, dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal. Dan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja sebagai ASN, BUMN, pegawai swasta, ya Allah, berkahi langkah mereka, berhasilkan setiap pekerjaan mereka, jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan hina, perbuatan curang, ya Allah, seperti korupsi dan sejenisnya, dan jauhkan mereka dari rezeki yang haram. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang menderita, ekonominya sedang kekurangan, ya Allah, cukupkan rezeki mereka, buka pintu rezekinya, ya Allah. Jadikan mereka insan yang sabar dalam menghadapi situasi kesulitan ekonomi. Datangkan rezeki yang terbaik untuk mereka, rezeki yang Engkau kehendaki, ya Allah, ya Rabb. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, selamatkan rumah tangganya, jauhkan rumah tangganya dari kata bercerai, dari kata berpisah, utuhkan kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan, kita panjatkan, Allah meridhoinya, Allah benar-benar mengkabulkannya, dan kita menjadi senantiasa insan yang taat, umat yang taat, hamba yang taat atas perintah-perintahnya. Itu saja yang mau Abah bawakan. Sehat selalu, together we are stronger, stay strong, keep strong. Terima kasih semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.